Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9C PKMM yang akan mempresentasikan tentang peningkatan kecerdasan anak melalui metode jarimatika untuk siswa sekolah dasar Negeri 3 Batu Karas. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ira Nurmalasari, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan PKMM di tahun 2020 ini, beserta anggota saya yaitu Yopi Puji Nauri dan Dinda Amelia. Jarimatika adalah salah satu metode pembelajaran yang menghitung menggunakan jari tangan. Jarimatika ini memberikan pengalaman belajar yang berbeda, mudah dan menyenangkan kepada anak-anak usia dini maupun kepada anak-anak yang sudah mulai memasuki sekolah dasar. Latar belakangnya yaitu teknologi yang semakin berkembang pesat membuat anak-anak lebih suka bermain game daripada belajar. Dampak negatif dari teknologi yaitu mengurangi minat belajar para pelajar. Yang ketiga, masih banyak anak-anak yang menghindari pelajaran matematika ketika di sekolah karena mereka berpikir bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit dimengerti. Dengan diadakannya metode pembelajaran jarimatika ini diharapkan anak-anak akan lebih antusias dalam belajar, khususnya dalam pelajaran matematika. Gambaran umum masyarakat sasaran di SD Negeri 3 Batu Karas yang berlokasi di Jalan Raya Cimerak nomor 385, Dusun Cidahu, Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah siswa-siswi 75 orang dari kelas 1 sampai kelas 3. Karena belum ada metode jarimatika, maka dari itu kami berinisiatif untuk melaksanakan program peningkatan kecerdasan anak melalui metode jarimatika agar siswa-siswi di SD Negeri 3 Batu Karas bisa menumbuhkan semangat belajar dalam hal berhitung. Metode pelaksanaan. Yang pertama ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap memulai pencapaian suatu program. Pada tahap ini terdapat 5 subtahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Penyuluhan. Penyuluhan ini adalah tahap awal dari program jarimatika karena agar konsep-konsep yang akan diterapkan pada saat mulai praktik pembelajaran jarimatika bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Peran guru sangat penting untuk bisa menyampaikan kembali kepada siswa supaya bisa lebih jelas diterima oleh siswanya. Proses kegiatan pembelajaran jarimatika ini harus diawali dengan tahapan-tahapan yang mudah dipahami oleh siswa. Penyuluhan ini hanya dilakukan 1 pekan, 1 kali pertemuan. Yang kedua ada pendataan. Pendataan bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang berminat mengikuti program ini dan mengetahui seberapa banyak minat siswa mengenai peningkatan kecerdasan anak melalui metode jarimatika. Pendataan ini hanya dilakukan 1 pekan, 1 kali pertemuan. Yang ketiga ada pengarahan. Dilakukan agar siswa yang telah didata memiliki gambaran kegiatan akan dilakukan. Setelah tahap pendataan, siswa diberi arahan kurang lebih 1 pekan, 4 kali pertemuan, agar siswa mampu mengenal metode jarimatika agar meningkatkan belajar berhitung yang baik pada anak-anak. Yang keempat, praktek. Dalam tahap ini, siswa yang telah didata dan mampu mendapat arahan akan langsung mempraktekkan metode jarimatika. Tahap ini adalah tahap puncak realisasi dari hasil pengenalan metode jarimatika untuk meningkatkan berhitung yang baik pada anak-anak. Dilaksanakan selama 1 pekan, 4 kali pertemuan. Yang kelima ada evaluasi. Setelah melakukan pengenalan metode jarimatika, selanjutnya dilakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahap akhir dalam pelaksanaan berupa diberikannya soal pretest dan post-test supaya kita mengetahui berhasil tidaknya program sehingga menjadikan siswa paham alur tujuan atau manfaat diadakannya program ini. Dilaksanakan 1 pekan, 2 kali pertemuan. Analisis SWOT. Yang pertama ada strengths. Hasil dari analisis SWOT, apabila program jarimatika diimplementasikan, maka siswa atau siswi dapat terbantu untuk memudahkan dalam pembelajaran, khususnya dalam bidang menghitung. Yang kedua, weakness. Hasil dari analisis SWOT, kelemahan dalam metode jarimatika ini hanya terletak dalam pengajaran yang harus dilakukan secara bertahap. Kemudian, perlu adanya tingkat konsistensi yang tinggi untuk mencerna metode jarimatika tersebut. Yang ketiga, ada opportunities. Hasil dari analisis SWOT, persaingan dalam metode jarimatika memang dapat dikatakan sangat bersaing dalam metode pengajaran. Namun, proses belajar dari metode jarimatika lebih dapat dikatakan efektif dan efisien dibandingkan dengan metode lainnya. Yang keempat ada trade test. Hasil dari analisis SWOT, kelemahan dalam metode jarimatika dapat buruk jika peserta didik tidak ingin berinteraksi dan partisipasi terhadap metode pembelajaran ini. Akibatnya, hasil yang dicapai tidak maksimal. Jadwal kegiatan PKMM ini dilaksanakan selama 4 minggu. Anggaran biaya kegiatannya sebagai berikut. 1. Pengeluaran peralatan penunjang, biayanya Rp999.000. Yang kedua, pengeluaran bahan habis pakai, biayanya Rp349.000. Yang ketiga, pengeluaran media, biayanya Rp70.000. Yang keempat, pengeluaran perjalanan, biayanya Rp2.520.000. Yang kelima, pengeluaran lain-lain, biayanya Rp815.000. Jadi jumlahnya Rp4.753.000. Gambar Denah Mitra untuk pelaksanaan pengabdian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.